Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan materi pada mata pelajaran sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini ada tata tertib pembelajaran daring khusus mata pelajaran yang saya pegang. Yang pertama di sini, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diwajibkan mempersiapkan alat tulis, yaitu buku catatan, buku latihan, dan pulpen. Yang kedua, diwajibkan menekan tombol subscribe, like, dan juga komentar sebagai bukti bahwa peserta didik telah absen dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik diwajibkan menyimak materi pembelajaran sampai selesai. Yang keempat, diwajibkan mengerjakan tugas di buku latihan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat pada tanggal 30 akhir bulan. Yang kelima, pengumpulan tugas ke sekolah dilakukan oleh ketua kelas atau yang mewakili. Apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi dengan skor nilai 5 poin per hari. Jadi misal kalian telat mengumpulkan tugas selama 5 hari, otomatis poin nilai kalian akan berkurang sejumlah 25 poin. Dan yang terakhir, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapot tidak tuntas. Nah, sekian tata tertib pembelajaran daring kita. Baiklah, saatnya kita mulai pembelajaran. Yang pertama di sini pengertian hygiene. Nah, apakah itu hygiene? Hygiene itu adalah menjaga kebersihan pribadi, menjaga kebersihan badan dan pakaian. Oke, selanjutnya kita lihat pengertian hygiene menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996, yaitu sebagai kesehatan masyarakat yang meliputi semua usaha memelihara, melindungi, dan mempertinggi derajat kesehatan badan, jiwa, baik untuk umum maupun perorangan, yang memberikan dasar kelanjutan hidup yang sehat, serta mempertinggi kesehatan dalam perikemanusiaan. Nah, untuk hygiene ini sebenarnya sudah kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya, mandi minimal 3 kali sehari. Kemudian menyikat gigi pagi dan malam hari. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perilaku hygiene. Oke, di sini ada sebuah gambaran tentang perbandingan antara personal hygiene yang baik dan yang buruk. Nah, coba kita lihat yang sebelah kiri ini adalah personal hygiene yang baik, mulai dari atas kepala. Ini adalah gambaran seorang karyawan hotel khusus di bagian restoran. Nah, di sini seorang karyawan menggunakan penutup kepala. Penutup kepala digunakan dan rambut ini jangan sampai keluar dari penutup kepala. Jadi rambut itu harus dilindungi oleh penutup kepala tersebut supaya rambut kita tidak berjatuhan ke makanan yang akan kita sajikan ke tamu hotel. Nah, coba kalian perhatikan di sebelah kanan ini adalah gambaran yang tidak baik penerapan hygiene-nya. Oke, selanjutnya di sini memakai anting-anting yang tidak terlalu panjang. Nah, kenapa dilarang memakai anting-anting yang panjang? Karena
itu akan bisa mengganggu aktivitas kalian bekerja. Nah, kalau yang sebelah kanan ini kan anting-antingnya panjang. Jadi itu menunjukkan sikap yang kurang higienis. Selanjutnya di sini menggunakan pakaian kerja yang bersih, ya. Itu menunjukkan bahwa pribadi kita itu hygiene. Kemudian boleh menggunakan jam tangan, namun gunakanlah jam tangan yang warnanya formal. Nah, kalau untuk di restoran khususnya di bagian produksi makanan itu sebaiknya untuk aksesoris jangan dulu digunakan pada saat bekerja karena itu bisa mengganggu pada saat kita misalnya ingin motong sayur, motong daging atau sedang masak seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan di sebelah kanan ini dia menggunakan aksesoris ya, kukunya panjang juga, kemudian dia pakaiannya lengannya panjang namun tidak ditutup. Kelewatan. Nah, ini kalau sebelah kanan ini menunjukkan personal yang kurang hygiene. Jadi kuku itu harus pendek dan bersih. Selanjutnya celana juga harus bersih. Gunakan celana pakaian kerja. Kalau dibandingkan dengan yang sebelah kanan ini celananya sobek-sobek, jadi itu menunjukkan kurang hygiene. Dan terakhir adalah gunakan sepatu kerja, bukan sendal. Nah, ini adalah gambaran personal hygiene khusus karyawan di bagian restoran hotel. Oke, selanjutnya di sini ada contoh perilaku hygiene ya. Ini pasti kalian sudah terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama di sini menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam. Mandi 3 kali sehari. Rambut harus dirapikan, tidak ketombean. Kaki juga dibersihkan, tidak berbau. Buang air besar di tempatnya. Kemudian sering-sering cuci tangan. Jika kalian flu, gunakan tisu atau sarbet untuk menutup ketika kalian pilek ya, supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Dan home hygiene yaitu merapikan rumah. Nah, ini saya rasa setiap hari sudah kalian lakukan, hanya saja kapasitasnya mungkin ada yang baru 50% penerapannya, ada yang baru 70% kan. Oke, untuk selanjutnya pengertian sanitasi di sini pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental. Nah, sanitasi ini adalah kebersihan lingkungan. Nah, kalau hygiene tadi kebersihan pribadi, kebersihan badan. Kalau sanitasi ini kebersihan lingkungan, tempat tinggal ataupun lingkungan kerja. Nah, ini contoh sanitasi kamar hotel yang buruk. Kalian bisa lihat sendiri, berantakan, sampah di mana-mana dan tidak enak dipandang. Nah, ini selanjutnya sanitasi kamar hotel yang baik, yaitu rapi dan siap kita tasarkan. Selanjutnya contoh sanitasi yang buruk di sini kalau di lingkungan tempat tinggal ya. Ini ada ibu-ibu mencuci pakaian, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya.
dia mencuci pakaian. Yang di atas ini mungkin dia sedang ngantri. Kemudian di sini, di atas sini ada WC tradisional ya, di mana mungkin warga yang tinggal di sini buang air kecil maupun BAB-nya di sini, otomatis kotorannya akan mengalir di sungai ini. Nah, jadi kalian bisa simpulkan sendiri apakah hasil cucian ibu-ibu ini bersih atau malah menambah kotoran di cucian ini ya, karena ini tempat pembuangan kotoran manusia dan ini mereka membersihkan pakaian. Nah, ini sanitasi yang sangat buruk. Perbandingan sanitasi baik dan buruk di sini. Ketika kalian BAB, carilah tempat khusus pembuangan BAB. Ya, bukan di semak-semak. Karena nanti kalau kalian BAB di semak-semak, kalian buang air kecil di semak-semak, itu akan menimbulkan bau dan kemungkinan akan menimbulkan penyakit di lingkungan tersebut. Hubungan sanitasi dan hygiene. Nah, kalau sanitasi menitik beratkan pada kesehatan lingkungan kerja atau tempat tinggal. Kalau hygiene menitik beratkan pada kesehatan individu. Jadi 2 poin ini harus kalian lakukan secara bersamaan. Kalau sanitasi lingkungan kalian sudah baik, hygiene pribadi kalian juga harus baik. Seperti itu. Sanitasi dan hygiene seorang karyawan hotel harus memperhatikan pakaian kerja yang bersih, tidak memakai aksesoris berlebihan, tidak menggunakan minyak wangi yang menyengat. Dan saat menyajikan makanan harus diperiksa terlebih dahulu apakah ada debu atau kotoran yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian keselamatan kerja. Menurut American Society of Safety Engineers, yaitu mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Nah, itu adalah pengertian dari keselamatan kerja. Kalau kalian lihat dari kata keselamatan kerja, ini bisa kalian buat sendiri pengertiannya menurut kalian sendiri. Keselamatan kerja berarti pada saat kalian bekerja, kalian itu dalam kondisi sehat dan selamat, tidak mengalami kecelakaan dalam bekerja. Nah, seperti itu kurang lebih kesimpulan dari pengertian keselamatan kerja. Oke, selanjutnya keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, selanjutnya keselamatan kerja pada pasal 3 ayat 1 dalam undang-undang tersebut bermaksud yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu kebakaran atau kejadian yang membahayakan. Selanjutnya memberi pertolongan pada kecelakaan dan memberi alat pelindung diri pada pekerja. Jadi ketika kalian nanti sudah menjadi seorang karyawan, khususnya di industri perhotelan, kalian itu wajib menggunakan alat pelindung diri. Kalian wajib mematuhi aturan undang-undang tentang keselamatan kerja yang ada di perusahaan tempat kalian bekerja. Tujuannya apa? Supaya pada saat kalian bekerja, kalian bisa
terjaga keselamatannya, terhindar dari kecelakaan dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya tujuan penerapan keselamatan kerja, menghindari kecelakaan, menghindari penyakit akibat kerja, menyediakan lingkungan kerja yang sehat, menghindari terjadinya efek negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas kerja. Itu adalah tujuan dari penerapan keselamatan kerja. Selanjutnya, peranan sanitasi bagi industri perhotelan. Nah, ini peranannya sangat penting untuk kemajuan sebuah industri perhotelan. Yang pertama di sini ada peranan fisik. Nah, kebersihan fisik hotel meliputi kebersihan airnya, misalnya kebersihan air mandi, airnya tidak berbau, ya. Misalnya kalau di kolam renangnya airnya jernih, ya. Kemudian kebersihan kamar tamu, kebersihan makanan dan minuman, dan peralatan yang ada di hotel tersebut. Itu semuanya harus dalam kondisi bersih. Itu dari peranan fisik. Peranan fisik ini maksudnya yang bisa kita lihat. Nah, air bisa kita lihat, kamar tamu kita lihat, makan dan minum, peralatan bisa dilihat. Kemudian selanjutnya peranan psikologis. Nah, di sini psikologis ini tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Contohnya di sini, ketika tamu ingin berkunjung ke hotel, itu tujuannya yang pertama pengen istirahat, ya. Nah, ketika lingkungan hotel itu bersih, wangi, dan rapi, itu para tamu tersebut istirahatnya akan bisa lebih maksimal hasilnya. Kemudian bisa menciptakan kesenangan dan kegembiraan dengan lingkungan hotel, lingkungan kamar yang bersih. Keamanan, perlindungan dan kebebasan atau privasi. Kalau privasi ini biasanya untuk para artis, untuk para pejabat yang keberadaannya tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Jadi tamu-tamu tersebut biasanya meminta ke pihak hotel agar keberadaannya itu disembunyikan, istilahnya diprivasikan. Selanjutnya manfaat hygiene dan sanitasi bagi kamar hotel. Yang pertama dari segi kesehatan, menjamin tempat kerja bersih, melindungi para tamu dan karyawan dari hal yang merugikan kesehatan, mencegah timbulnya penyakit menular, mencegah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya manfaat hygiene dan sanitasi bagi kamar hotel dari segi bisnis operasional. Nah, yang pertama alat propaganda dalam sales promotion. Nah, secara tidak langsung ketika lingkungan hotel tersebut bersih, ketika karyawan hotel tersebut pribadinya bersih, itu akan bisa mempromosikan industri hotel tersebut. Ya, misalnya kalian menginap di sebuah hotel, diterima oleh karyawan hotel bagian resepsionis yang karyawan tersebut misalnya punya bau badan. Jadi otomatis kalian itu nanti bisa jadi akan memberitahu kepada rekan kalian, kepada keluarga kalian bahwa di hotel tersebut
karyawannya jorok, bau badan. Nah, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kamar hotelnya bersih, kalian pasti akan memberitahu ke rekan kalian, memberitahu ke keluarga bahwa saya pernah menginap di hotel tersebut, lingkungannya bersih, nyaman, karyawannya juga bersih, rapi, wangi. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud sebagai alat propaganda dalam sales promotion. Yang kedua, menarik para tamu berkunjung dan menginap. Jelas. Yang ketiga, mempertinggi gairah kerja karyawan. Nah, ketika lingkungan tempat kita bekerja itu bersih, karyawan-karyawannya juga bersih ya, itu akan membuat kita menjadi semangat dalam bekerja. Yang keempat, menekan angka kesakitan. Nah, dengan adanya lingkungan yang bersih, pasti penyakit menular itu sangat sulit untuk menghampiri lingkungan tersebut. Selanjutnya, titik tolak perkembangan pariwisata nasional maupun internasional. Nah, dari lingkungan yang bersih, dari karyawan yang mampu menerapkan hygiene pribadi, itu bisa membuat industri perhotelan itu berkembang ke kancah internasional. Dan mutu perhotelan ditentukan oleh keadaan kebersihannya. Oke, selanjutnya tujuan hygiene dan sanitasi di kamar hotel: menyediakan air bersih dan air minum yang kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan standar. Menyediakan tempat pembuangan sampah agar untuk karyawan hotel ataupun tamu hotel tidak membuang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Mengusahakan lingkungan hygiene dan saniter yang mengarah pada kehidupan aman dan sehat. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini tanggal 20 Juli saya cukupkan sampai sekian ya, sampai di sini. Di sini saya tampilkan soal tugas. Saya beri 5 soal, boleh kalian screenshot atau boleh kalian putar ulang videonya, mungkin ada yang belum jelas ya. Ini ada 5 soal, kalian tulis soalnya di buku latihan beserta jawabannya nanti. Jawaban boleh kalian cari di video ini, boleh juga kalian cari di Google, boleh juga kalian cari di buku paket yang ada di perpus, silakan. Dan untuk yang nomor 5 ini kalian jawab menurut pendapat kalian sendiri ya. Oke, catatannya untuk pertemuan kali ini. Jika penjelasan saya kurang memuaskan, kalian bisa putar ulang video ini. Jika ada pertanyaan seputar materi pembelajaran, bisa komentar atau bertanya langsung di grup kelas atau lewat jalur pribadi. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Nah, tujuannya apa? Supaya pada saat saya mengupload video itu akan ada notifikasi pemberitahuan kepada HP kalian langsung. Jadi kalian tidak akan ketinggalan materi dari mata pelajaran saya. Dan tujuannya juga kalian itu mendukung media pembelajaran saya di YouTube. Seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.